Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan siang hari ini kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian pagi bulan Ramadan, yaitu melanjutkan pembahasan hikam mahakarya dari Sidna Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-41, al-ajabu kullal ajabi mimman yahrubu mimman lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ajabu kullal ajabi, suatu hal yang mengherankan dan sangat mengherankan, mimman yahrubu, dari orang yang lari, mimman lam fikaka lahu anhu, orang itu lari dari zat yang tidak dapat terpisah dengannya. Artinya sangat aneh, gitu. Sangat aneh terhadap orang yang bagaimana dia lari dari Allah yang tidak dapat terpisah darinya. Artinya kebutuhan kita dengan Allah itu kan tidak bisa terpisahkan. Butuhnya kita dengan Allah itu melebihi butuhnya kita dengan oksigen. Butuhnya kita dengan Allah melebihi butuhnya kita dengan makan dan minum. Karena oksigen yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, itu dia tidak bekerja sendiri. Tapi semua oksigen yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi itu mengikuti titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, keperluan kita kepada sang pemilik titah itu jauh lebih besar dibandingkan keperluan kita kepada materi itu sendiri. Maka sangat aneh, kata Imam Ibnu Athaillah, bagi orang yang lari dari Allah, yang dia itu tidak dapat terpisah dengannya. Kita tidak bisa untuk terpisah dari Allah, itu tidak bisa, walaupun kita tidak mengakui. Kita nafas yang kita hirup saja itu dari Allah kok. Sedangkan kita tidak bisa hidup tanpa nafas. Sedangkan nafas tidak akan mungkin kita hirup tanpa izin Allah. Berarti kan butuhnya kita pada Allah melebihi butuhnya kita pada nafas. Maka aneh jika ada orang yang lari dari zat yang keberadaannya itu tidak dapat terpisah dengan dia. Wa yatlubu, kemudian dia mencari mala baqa'alahu ma'ah, justru dia mencari pada sesuatu yang tidak akan langgeng bersamanya. Kita misalnya
meninggalkan Allah, lari dari Allah, kita mencari dunia misalnya, mencari jabatan, mencari kedudukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, yang memfasilitasi kita, yang mencukupi segala kebutuhan kita, ya. Lalu kita lari menyandarkan keperluan kita pada dunia. Padahal dunia itu bagaimanapun suatu saat nanti akan, ya imma dunia akan meninggalkan kita atau kita yang lebih dulu meninggalkan dunia ini. Gitu. Fa innaha la ta'mal absaru, sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, namun hati, ya, mata hati yang buta. Baik, kita lihat syarahnya. Al-ajabu kullal ajabi, sungguh mengherankan dan sangat mengherankan, mimman yahrubu, dari orang yang lari, mimman dari Allah, lau fika kalahu, yang Allah tidak dapat terpisah anhu dari orang. Orang itu sedetik pun tidak akan bisa pisah dari Allah, tidak akan pernah bisa untuk tidak butuh pada Allah. Ya, karena semua kebutuhan kita itu Allah yang nanggung, Allah yang ngatur, nafas, makan, oksigen, semua Allah yang ngatur, Allah yang nanggung. Berarti kedekatan kita kepada Allah, ya, butuhnya kita pada Allah, harusnya kita rasakan lebih dari butuhnya kita pada oksigen. Uang oksigen dan makanan yang kita konsumsi itu tidak punya kehendak sendiri, tapi dia mengikuti titah Allah. Wa huwallahu ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bi alla yaf'ala ma yuqarribu ilaih, yang seharusnya seorang hamba itu tidak melakukan apapun melainkan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan makna yang global, dengan makna yang menyeluruh. Artinya apapun yang Allah kehendaki, ya, disitulah bentuk penghambaannya. Jadi Allah menginginkan kita supaya kita menjadi orang sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak nafsu, tapi sesuai dengan kehendaknya, yaitu kehendak Allah. Walaupun surahnya ibadah, salah satu contoh misalnya. Jadi kadang-kadang kita terjebak mengikuti hawa nafsu, ya, dengan dalih ibadah. Padahal ibadah yang Allah inginkan dari kita adalah di mana kita diposisikan. Salah satu contoh begini. Maulana Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, salah satu guru kami di Al-Azhar itu, beliau seorang profesor, dokter lagi, seorang mursyid tarekat, seorang pakar tafsir, pakar fikih, ya, pakar hadis. Beliau juga seorang pakar dokter bedah. Jadi komplit ada beliau itu, paket lengkap. Malam-malamnya beliau dalam sholat tahajudnya itu tidak pernah kurang dari 2 juz yang beliau baca. Itu di hari-hari biasa loh, lain Ramadan. Kalau Ramadan seperti sekarang, itu dalam satu malam itu, ya, beliau dalam tahajudnya itu 5-6 juz dalam tahajudnya. Hari-hari biasa, ya, beliau 1 juz, 2 juz itu. Nah, kata beliau, seringkali saya ketika beliau misalnya hendak sholat malam, hendak sholat tahajud, tiba-tiba, ya, ada telepon masuk dari rumah sakit bahwa ada pasien yang butuh penanganan bedah saat ini. Beliau sudah ambil wudhu. Maka, ya, kata beliau, ibadah yang sesuai yang Allah inginkan padamu saat itu adalah, ya, ibadah kamu menangani pasien yang darurat itu, yang membutuhkan pertolongan secara cepat. Jadi kita tidak bisa kemudian dengan dalih, wah, saya ini kan tahajud kan ibadah, sedangkan membedah pasien itu kan urusan dengan manusia. Saya ini ingin menghadap Allah dulu, saya ingin tahajud dulu. Padahal konteksnya pasien itu membutuhkan sekarang, membutuhkan penanganan sekarang saat ini.
Maka kata beliau, ibadah kamu yang paling sesuai saat itu adalah ya menangani pasien yang emergensi itu. Jadi jangan anggap ibadahmu itu hanya ketika kamu tahajud. Tahajudmu ya itu bisa dibisiki nafsu. Ya. Padahal Allah menginginkan kamu ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kalau ada orang nelpon kalau kamu mau tahajud, ya, kamu disuruh ke rumah sakit kata beliau karena membutuhkan pembedahan yang seketika, maka ibadahmu yang Allah kehendaki saat itu ya berarti membedah pasien ini. Paham gitu? Jadi di sini beliau mengajarkan kepada kita tentang makna ibadah dalam makna yang luas, dalam lingkup yang luas. Itu. Atau contoh lagi misalnya, kita mau berjalan sholat jamaah ke masjid. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba ada orang jatuh dari sepeda motor. Dan di situ kalau tidak kita bantu maka dia akan dilindas oleh kendaraan-kendaraan lain. Maka berarti ya kita berada di antara dua pilihan. Ya imma kita melanjutkan perjalanan ke masjid, ya imma kita menolong orang yang jatuh dari sepeda motor itu. Kita dengan perbandingan kalau kita misalnya menolong orang yang jatuh dari sepeda, maka kita akan ketinggalan jamaah. Tapi kalau kita mengejar jamaah, maka kita akan mengorbankan orang yang jatuh dari sepeda motor itu akan menjadi korban yang terlindas kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di situ. Paham gitu? Jadi dalam kondisi ini ibadahmu yang prioritas adalah yang menolong orang itu. Paham gitu? Biarpun kamu ketinggalan jamaah, karena itu yang prioritas. Jadi kalau kamu memaksa, kalau kita memaksa tetap ke masjid mengejar jamaah ketimbang menolong orang yang sangat membutuhkan itu berarti kita ya ibadahnya pun masih dengan nafsu lagi. Ya, masih terjebak nafsu. Jadi sampai seperti itu detailnya. Oke. Nah, jadi seperti tadi beliau mencontohkan sholat tahajud dan seterusnya. Ya, jadi sholat tahajudnya ya bisa kamu qadha nanti dan seterusnya. Gitu. Nah, seperti itu. Wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ah, dan dia justru mencari, mengejar sesuatu yang tidak akan kekal bersamanya. Apa yang tidak kekal bersamanya? Wa huwa dunya, yaitu dunia. Wa kullu syai'in siwal maula, dan segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu tidak ada yang kekal. Ya imma kita yang akan lebih dulu meninggalkan atau dunia yang lebih dulu meninggalkan kita. Ya, apapun itu bentuknya di dunia ini, kita misalnya punya suami, punya istri, ya, kan hanya dua itu opsinya. Kalau tidak kita yang lebih dulu meninggal, atau keluarga kita yang lebih dulu meninggalkan, kekayaan sama. Ya. Kalau tidak lebih dulu hartanya yang hilang, entah karena bangkrut, karena habis, karena dicuri, karena hilang. Gitu. Atau opsi yang kedua, saya yang lebih dulu meninggal. Jadi hanya dua opsi itu dunia ini. Kalau tidak lebih dulu dunianya yang meninggalkan atau kita yang meninggalkan lebih dahulu. Wa huwa dunya wa kullu syai'in siwal maula, dan segala sesuatu selain Allah bi ayyukbala ala syahwatihi. Bi ayyukbila ala syahwatihi. Ya, salah satu contoh dengan menghadap, memperturutkan keinginan-keinginannya. Wa yattabi'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Fa innaha la ta'mal absaru, karena sungguhnya dalam kasus seperti itu bukan matanya yang buta. Aidzalika nasi'un mimman amiya qalbuhu. Artinya yang demikian itu terjadi bukan karena orang tersebut dia buta dari segi penglihatan mata. Tapi yang buta adalah penglihatan hatinya. Ya, yang buta adalah penglihatan hatinya. Wa wujudi jahlihi bi rabbih, dan karena adanya kebodohan terhadap Tuhannya, karena saking tidak mengertinya tentang Allah. Jadi dia menganggap bahwasanya dunia ini akan menjadi kehidupan yang selama-lamanya lah. Dunia ini akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dunia. Maka kalau kita meninggalkan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, itu kan berarti satu kebodohan. Ya, Allah itu selalu bersama kita. Lalu kemudian kita meninggalkan Allah,
ya, kemudian mencari yang pasti meninggalkan kita itu dunia. Itu adalah satu kebodohan, kata Imam Ibn Athaillah. Li'annahu istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa dikatakan bodoh? Ya, dikatakan buta. Ya, kenapa? Karena dia mengganti sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang lebih rendah. Yang mulia yaitu Allah, yang lebih rendah yaitu dunia. Mengorbankan ya Allah mengorbankan Allah dengan dunia. Ya, wa asarul fani, dan dia mengedepankan yang akan sirna. Dunia ini akan sirna, akan fana. Alladzi la baqa alahu, yang tidak kekal, alal baqi, terhadap Allah yang maha kekal, alladzi lam fikaka lahu anhu, yang padahal Allah tidak akan terpisah dengannya. Dalam keadaan apapun kita pasti butuh Allah. Dalam keadaan apapun kita pasti cari Allah. Lalu kenapa kok kita mencari, ya, lalu kita lari kepada selainnya? Itu kan suatu kebodohan namanya. Ya, satu kebodohan. Walau kanat lahu basirah la'akasal amr, karena seandainya dia punya basirah, mata hatinya hidup, maka yang terjadi akan sebaliknya, yaitu akan mencari yang kekal dan akan meninggalkan yang fana. Bukan justru sebaliknya. Kalau sebaliknya, meninggalkan yang bakok, justru mencari yang kekal. Summa qala, kemudian Ibnu Athaillah kembali menyampaikan di 42, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala anhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. La tarhal, janganlah kamu berjalan min kaunin ila kaunin, dari makhluk menuju makhluk. Fatakuna, sehingga kamu menjadi kahimarir roha, seperti halnya himar di penggilingan. Yasiru, yang berjalan, wal makanul ladzi tahal, di mana tempat berangkatnya, startnya, wal ladzi tahala anhu, yaitu masih tetap, artinya jalan di tempat. Walakinir hal, akan tetapi berangkatlah, minal akwani, dari makhluk, ilal mukawwini, menuju kepada pencipta, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Tuhanmu sebagai puncak harapan. Janganlah kamu berjalan dari makhluk menuju makhluk, sehingga kamu diibaratkan seperti himar di mesin penggilingan roti. Di mana di Arab itu dulu dalam penggilingan roti memanfaatkan tenaga himar. Jadi diputar, ya mesin gilingannya itu menggunakan himar. Nah, jadi di mana finishnya ya sama di startnya. Artinya walaupun himar itu berjalan tapi di penggilingan roti, biarpun setengah hari dia menggerakkan kakinya berputar-putar, ya, tapi dia hanya jalan di tempat sebenarnya. Itu gambaran dari orang yang perjalanannya dari makhluk ke makhluk. Ya, bagaimana gambaran perjalanan dari makhluk ke makhluk? Contohnya sholat misalnya. Sholat kan dari kita. Ya, kita artinya kita mengerjakan sholat. Kemudian yang menjadi tujuan sholat kita adalah makhluk, ingin dipuji, ya, ingin mendapatkan pengakuan, atau kita sedekah, yang mengeluarkan kan kita, makhluk. Kemudian tujuan kita supaya dipuji orang, ini kan maknanya perjalanan dari makhluk ke makhluk. Kita mengerjakan itu, kita sebagai makhluk, gitu. Kemudian tujuan hati kita juga minta pujian kepada makhluk, ini namanya perjalanan dari makhluk ke makhluk. Maka kalau seperti ini, tak ubahnya bagaikan khimar yang bekerja di mesin penggilingan roti. Jadi biarpun dia sehari full berjalan, ya dia hanya jalan di tempat. Ya, tidak melangkah kemana-mana. Ya, jadi kalau kita ibadah dari makhluk ke makhluk, itu jalan di tempat. Ya, ibadah kita berasal dari makhluk, lalu kita mengharapkan pujian dari makhluk, ini namanya perjalanan dari makhluk ke makhluk. Maka
Seperti himar yang menggiling roti. Yang benar bagaimana? Warhal walakinirhal minal akwani ilal mukawwin. Tapi berjalanlah kamu dari makhluk menuju Allah. Nah, berjalan dari makhluk menuju Allah maknanya apa? Ya, kalau kita sholat itu dari kita makhluk menuju Allah. Jadikan tujuan kita dalam sholat kita adalah Allah. Orientasinya adalah Allah. Ini namanya perjalanan dari makhluk menuju Allah. Kita sedekah, yang mengeluarkan sedekah kita ya, makhluk. Kemudian yang menjadi tujuan kita, objek kita untuk sedekah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Ini namanya perjalanan dari makhluk menuju Khaliq. Perjalanan dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ibadah masih mengharapkan pujian makhluk, ini berarti perjalanan dari makhluk menuju makhluk. Berarti belum berjalan, masih jalan di tempat. Sedangkan kita saja di dalam 17-an, dalam Agustusan saja kita diajarkan ya, jalan di tempat jangan lama-lama. Kita jalan di tempat, tapi untuk selanjutnya apa? Ada langkah tegap maju jalan. Coba kita baris berbaris itu, PBB. Ya, peraturan baris berbaris kita misalnya apa? Mau ikut lomba baris berbaris atau paskibra misalnya. Jadi petugas pengibar bendera merah putih, coba. Kan sudah ada pertama memang ada langkah tegak apa? Ada jalan di tempat, gerak, jalan di tempat. Nah, tapi tidak selamanya jalan di tempat. Nanti dia segera akan apa? Langkah tegap maju jalan. Nah, sama juga begitu kita dalam ibadah, jangan jalan di tempat terus. Ya, jalan di tempat artinya kita dari makhluk untuk mendapatkan pujian makhluk ibadahnya. Berarti jalan di tempat ini bagaikan khimar yang memutar mesin penggilingan roti. Ya. Tapi supaya kita sampai di tujuan, walakinirhal minal akwan ilal mukawwin. Yang benar itu, yang ideal adalah berjalanlah dari makhluk menuju Allah. Kita sholat dari makhluk, kita sebagai hamba makhluk, kemudian tujuan kita sholat karena Allah. Nah, ini baru berjalan dari makhluk menuju Allah. Tapi kalau kita masih sholat dari kita sebagai makhluk, yang diharapkan pujian orang, berarti ini dari makhluk menuju makhluk perjalanannya. Paham nggih? Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah puncak tujuan. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lihatlah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini baru perjalanan ya menuju Allah, dari makhluk menuju Allah. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha, barang siapa yang perjalanan hijrahnya untuk dunia yang akan didapatkan, awimro'atin yatazawwajuha, atau perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia hijrah. Jadi kalau kita sholat untuk makhluk, ya berarti muatannya ya makhluk itu, perjalanannya dari makhluk ke makhluk. Tapi kalau kita sholat dari makhluk menuju Khaliq, ya, kita yang sholat makhluk, tujuannya Allah, ini baru kita dikatakan berjalan menuju Allah. Baik. Fafham, maka pahamilah. Qaulahu alaihi salatu wassalam, maka fahamilah sabda Nabi di atas. Wa ta'ammal hadzal amra, dan renungkanlah perkara ini, in kunta dza fahmin, jika kamu memiliki pemahaman. Baik, syarahnya. La tarhal, janganlah kamu berjalan min kaunin, dari makhluk, ila kaunin, menuju makhluk. Yakni annal amalal musahiba lirriya'i wa nahwihi mazmumun ghairu muta'addin bihi syar'an. Artinya bahwa amal yang dibarengi dengan sifat-sifat seperti riya
dan sifat-sifat tercela lainnya, maka itu tidak dianggap di dalam agama. Fa idza jahadal muridu nafsahu, tapi apabila seorang murid berjuang, bermujahadah dengan dirinya, hatta khalusa min dzalik, sehingga dia terbebas dari sifat-sifat tercela itu. Walakin qasada bihi al jazaa wad darajat, namun yang dia inginkan dari ibadahnya itu adalah balasan dan ketinggian derajat. Au nailar rutabil aliyati wal maqamat, atau mendapatkan kedudukan yang luhur dan maqamat. Lam yazal mazmuman aidan indal arifin, maka itu pun masih dicela di kalangan orang-orang arif. Jadi orang beramal masih mengharapkan maqamat, mengharapkan kedudukan pun itu masih dicela dalam pandangan orang-orang arifin billah. Wal maksudu adapun wal mahmudu adapun yang terpuji, ayyak sudah bihi, yaitu mengarahkan, yaitu menjadikan tujuannya bihi wajhallahi ta'ala, menjadikan tujuannya adalah Allah semata. Tsumma syabbahal musannifu, kemudian musannif menyerupakan ar-rahila min kaunin ila kaunin, menyerupakan orang yang berjalan dari makhluk ke makhluk, biqaulihi fatakuna kahimarir raha, dengan kaul beliau, yaitu diibaratkan seperti himar yang berputar, ayat tahun, ya, himar yang menggiling tepung gandum, yasiru yang berjalan, wal makanul ladzi tahal, di mana tempat tujuannya, walladir tahala anhu, yaitu tempat startnya, artinya jalan di tempat, hanya muter di tempat yang sama saja. Wa kadzalikal amalu, demikian juga amal li talabil jazai, untuk mendapatkan balasan, fihi rahilun min kaunin, yaitu masih perjalanan dari makhluk, wa huwa riya wa nahwihi, yaitu riya dan semisalnya, ila kaunin, wa huwa ma dzukira min talabil jaza, yaitu yang disebutkan untuk mencari balasan. Wasababuhu, adapun sebabnya adalah baqayan nufus, masih ada sisa-sisa ambisi nafsu, fatatlubu bi amaliha rutbatan indallah, maka dari amalnya masih mengharapkan derajat di sisi Allah. Wa kullu dzalika minal aqwan, sedangkan semua itu masih dikategorikan sebagai makhluk. Wal aqwanu kulluha mutasawiyatun, adapun aqwan makhluk itu adalah sama, fi kauniha aghyaran, sebagai sesuatu selain Allah, walakidir hal, akan tetapi berjalanlah minal aqwani, dari makhluk, ilal mukawwin, kepada pencipta, bi antukhlisu amalaka, dengan membebaskan amalmu, di maulaka, hanya untuk Tuhanmu, wahdahu semata, duna haddin ajilin au ajilin, dengan tanpa kepentingan di dunia maupun di akhirat. Faman amila li ajlid darajat awil maqamat, barang siapa yang beramal untuk mendapatkan derajat atau maqamat, fahuwa abdullah, maka dia masih menjadi hamba dari maqamat dan darajat itu. Sedangkan hendaknya orang itu menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dari maqamat. Wa man amila lillah, tapi barang siapa yang beramal untuk Allah, fahuwa abdulillahi, itulah orang-orang yang hamba Allah sebenarnya. Ya, wa huwa rahilun minal aqwani ilal mukawwin, yang mereka itu berjalan dari makhluk menuju pencipta. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Allah mereka menjadi tujuan puncak. Ai faqad intaha sayruhu ilallah, artinya Allah itu sebagai tujuan puncak, tidak ada tujuan lagi di atasnya. Wasara mutahaqqiqan, maka baru dia mencapai bimakna hadil ayat, dengan makna ayat ini. Bi khilafil murtahil min kaunin ila kaunin, fa innahu ghairu muntahin lahu wala aswasila ilaih. Berbeda dengan perjalanan dari makhluk ke makhluk, maka dia tidak akan pernah sampai kapanpun. Wandur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah sabda dari Nabi. Perhatikan sabda Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ail bil qasdi wa niyat, dengan tujuan dan niat, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Fil waqi'i wa nafsil amr, di dalam kenyataannya, fahiya mahmudatun wa mu'taddun biha, dan itu terpuji dan dianggap dalam agama.
Wa man kanat hijratuhu ila dunyan, dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang akan didapatkan, aw imra'atan yatazawwajuha, atau wanita yang mau dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa motif dia. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kamu memahami sabda Nabi di atas, wa ta'ammal hadzal amra, dan renungkanlah amal-amal ini. Ulangi, wa ta'ammal hadzal amra, dan renungkan perkara ini, in kunta dza fahmin, jika kamu memiliki pemahaman, yakni anna fi hadzal hadithi tambihan alal ma'nal mazkur, artinya hadis ini memberi satu warning, peringatan, penekanan terhadap hadis, terhadap keterangan ini. Wa maudhi'ul i'tibari wa ta'ammul huwa syakku tsani, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruk'ana sujudana takhashu'ana wa tadarru'ana wa qira'atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya rabbal alamin. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.